Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat, karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semoga apa yang baru selesai kita laksanakan, sholat maghrib berjamaah, merupakan salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, manusia terbaik yang pernah terlahir di muka bumi ini. Semoga kita bisa mencontoh, mentauladani akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya dan akidahnya. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia berikutnya. Kemarin kita membahas Al-Malik, Sang Raja Maharaja dan Sang Penguasa yang Maha Kuasa. Insyaallah kesempatan malam ini kita membahas nama Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus, yang Maha Suci. Al-Quddus secara bahasa dari Al-Quds, yaitu wa huwa at-taharah, bersih, suci. Dan para malaikat sudah mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat akan menciptakan manusia khalifah di muka bumi ini, maka para malaikat menjawabnya bahwa mereka senantiasa bertasbih dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Maka malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat berkata, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang-orang yang berbuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sedangkan kami para malaikat nusabbihu bihamdik, senantiasa memuji, membersihkan nama, mensucikan nama, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa-apa yang kalian tidak tahu. Maka dari situ disebut nuqaddisu. Para malaikat mengatakan, kami senantiasa mensucikan engkau ya Allah. Dalam makna yang lain, berarti kami mensucikan engkau dari segala sifat yang tercela, dari segala aib, dan mensucikan diri sendiri dari segala dosa dan maksiat. Kemudian ada tanah suci. Kalau Palestina itu Baitul Maqdis, rumah yang suci.
Ada yang menafsirkan suci ini juga dengan keberkahan. Nanti di awal surat Al-Isra tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tanah suci itu, Baitul Maqdis, sebagai tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menafsirkan suci itu bersih dari segala aib, dari segala cela, dari segala kekurangan, dan dari segala dosa dan maksiat, dari segala hal yang buruk. Ada yang mengartikannya Allah Subhanahu wa taala yang penuh keberkahan, yang memberkahi semua makhluk yang Dia kehendaki. Ini asal dari kata Al-Quds, Allah yang maha suci. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus, yang maha suci, ini 2 kali disebut di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat 23 surat Al-Hasyr dan ayat pertama dari surat Al-Jumu'ah. Di dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 23, Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan selain Dia, Al-Malik, Sang Raja Diraja yang maha kuasa, Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang maha selamat, Al-Mu'minu yang terpercaya, yang beriman, Al-Muhaiminu yang mengelola, yang mengurusi, mengatur alam semesta, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha menang berkuasa, Al-Mutakabbir yang maha menyombongkan diri. Subhanahu, ayatnya itu subhanahu, maha suci Allah, subhanallahi amma yusyrikun, dari segala apa-apa yang mereka persekutukan. Ini surat Al-Hasyr ayat 23. Di awal surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan di bumi, yaitu Allah yang Al-Malik, yang maha kuasa, Sang Raja Diraja, Al-Quddus yang maha suci, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Di 2 ayat ini Allah Subhanahu wa taala disebut namanya sebagai Al-Quddus, yang maha suci. Oleh karenanya maka di banyak ayat-ayat Al-Qur'an Allah menyebut dirinya dengan kata-kata yang mensucikan, dan banyak sekali ayatnya. Kita mengambil di awal-awal surat saja. Awal surat yang pertama yaitu tadi yang akan kita bahas, di ayat pertama surat Al-Isra. Surat Al-Isra disebut nama lainnya surat Bani Israel, menceritakan ayat pertamanya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, dan itu hanya diceritakan di ayat pertama saja, dan ayat-ayat berikutnya lebih banyak menceritakan tentang orang-orang Bani Israel. Maka surat ini punya 2 nama di antaranya, surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pertamanya, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu
linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah ini subhana, kalau dalam segi bahasa subhana tadi dari kata masdar, dari sabbaha yusabbihu subhana, bertasbih mensucikan, maka Allah maha suci. Subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, masdar kata kerja yang dibendakan sehingga meniadakan keterangan waktu. Karena dalam bahasa Arab ada 3 jenis kata kerja, nanti kita bahas satu persatu. Maka subhana bermakna maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nabi Muhammad SAW disebut hambanya, dan ini predikat paling tinggi. Kalau kita pengen menjadi orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperhambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikannya. Karena diri kita tidak lepas dari dosa dan maksiat, yang suci hanya Allah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, lailan, di malam hari. Isra, perjalanan di malam hari. Minal masjidil haram, sama, ini tentang kesucian juga. Dari masjidil haram. Kenapa disebut masjidil haram? Masjid yang suci, karena diharamkan maksiat di situ, dihormati tanahnya, tanah haram. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa. Dan di sini masjidil aqsa disebut juga Baitul Maqdis, rumah yang suci, rumah Allah yang suci. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kesucian keduanya, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya tanah itu. Jadi suci itu arti yang pertama tadi bersih, suci dari segala aib, celah, cacat, kekurangan, sifat negatif, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang berlimpah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Zaman itu belum ada teknologi canggih seperti sekarang, belum ada orang bisa menempuh perjalanan dengan pesawat, dengan antariksa dan lain sebagainya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dalam 1 malam bolak-balik. Belum ada teknologi mesin di zaman itu, belum ada kereta, belum ada mobil, belum ada pesawat terbang. Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj sampai ke langit yang ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Balik lagi masih di malam itu, di subuh. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar, maha melihat. Ini surat Al-Isra. Ini kita ngambil dari ayat-ayat pertama saja, dari surat-surat yang awal ayatnya atau ayat pertamanya tentang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya surat Al-Hadid. Ini ada 3 ayat yang mirip, 2-nya persis, nggak ada bedanya. Yang satu bedanya cuma 1 huruf atau 2 huruf. Surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal suratnya, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Maha telah bertasbih. Ini fi'il madhi. Kita tadi mengatakan subhana itu masdar, kata kerja yang dibendakan, jadi tidak terikat dengan waktu. Kalau ini sabbaha fi'il madhi, kata kerja lampau, telah bertasbih. Telah bertasbih lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, ma fis samawati wal ard. Semua apa-apa yang di langit dan di bumi. Di sini ma-nya sekali. Di 2 ayat berikutnya ma-nya 2 kali. Bedanya cuma ma-nya saja ini.
telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di langit dan di bumi, wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, maha bijaksana. Dua ayat berikutnya kembar, yaitu ayat pertama surat Al-Hasr dan ayat pertama surat As-Saff. Surat Al-Hasr bedanya cuman ma-nya 2 kali dari surat Al-Hadid yang pertama. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ma-nya 2 kali. Telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala semua apa-apa yang ada di langit dan di bumi, dan semua apa-apa yang di bumi, dan dialah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ayatnya sama persis dengan ayat pertama surat As-Saff. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Setelah bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala semua apa-apa yang di langit dan semua apa-apa yang di bumi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, maha bijaksana. Ada 3 ayat pakai kata sabbaha, fi'il madhi, kata kerja lampau, sudah bertasbih. Berikutnya yang pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini kata kerja present continuous tense, sekarang dan akan datang. Sekarang sedang bertasbih, besok akan bertasbih, dan senantiasa akan bertasbih sampai hari kiamat dia akan bertasbih. Ini di surat Al-Jumu'ah ayat pertama dan surat At-Taghabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, tadi sudah kita bacakan, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim. Surat Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Sedang bertasbih, senantiasa bertasbih, dan akan terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala semua yang apa-apa yang ada di langit dan semua apa-apa yang ada di bumi, kepada Allah yang maha raja, maha kuasa, dan maha suci, maha perkasa, dan maha bijaksana. Surat Al-Jumu'ah ayat pertama. Surat At-Taghabun ayat pertama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Senantiasa bertasbih, sedang bertasbih, dan akan terus bertasbih sampai hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, al-mulku, segala kekuasaan, kerajaan, walahul hamdu, dan segala pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Dua ayat dengan fi'il mudhari yang bermakna sekarang dan akan datang. Ingat, yang kita bahas adalah hanya di awal surat. Kalau di tengah surat lebih banyak lagi ayatnya, lebih banyak lagi yang mengatakan ada tusabbihu, ada yusabbihu, itu banyak lagi. Ini cuma kita mengambil yang di awal surat saja, awal surat Al-Jumu'ah, awal surat At-Taghabun. Kita mengambil di awal surat. Yang paling ujung adalah di surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini kata kerjanya kata kerja perintah, fi'il amr. Maka sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Begitu kesucian Allah Subhanahu wa taala, sudah bertasbih, senantiasa bertasbih, sedang bertasbih, akan terus bertasbih
kepada Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Maka kalian manusia bertasbihlah, sucikanlah nama Allah, nama Tuhanmu yang maha tinggi. Perintah. Kenapa? Karena yang bertasbih tadi ayatnya global. Global itu artinya semua yang ada di langit dan di bumi. Berarti semuanya. Benda mati maupun makhluk hidup. Pohon, binatang, batu-batuan, lautan, gunung, sungai. Semua benda bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara global. Ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi. Detailnya di dalam surat Al-Isra ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 44 ini pakainya tusabbihu, senantiasa bertasbih, sedang bertasbih dan akan terus bertasbih. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Sedang bertasbih kepadanya, kepada Allah, dan senantiasa bertasbih dan akan terus bertasbih sampai hari kiamat. Lahu, kepada Allah Subhanahu wa taala, as-samawatu sab'u, 7 lapis langit, wal ardu, dan bumi, wa man fihinna, dan semua yang ada di dalamnya. Ini dirinci. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Dan tidak ada segala sesuatu kecuali pasti bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian manusia tidak faham, tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Semuanya bertasbih. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika melewati 2 kuburan orang yang diazab, Nabi Muhammad SAW mengambil 2 pelepah korma, kemudian ditancapkan di kuburan itu. Apa kata Nabi? Semoga selama 2 pelepah korma ini masih basah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, diringankan azab kubur 2 orang ini. Bertasbih. Kemudian innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala maha lembut, maha penyayang. Bertasbih. Ini rinci. Dirinci lagi di dalam surat Al-Hajj ayat 18, yaitu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kan bacaannya Subhanallah wa bihamdi. Ayat 18 surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirum minan nas. Apakah kamu tidak tahu, tidak melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa sujud kepadanya, akan terus sujud kepadanya, yasjudulahu, sedang bersujud kepadanya, akan senantiasa bersujud kepadanya, akan terus bersujud kepadanya sampai di hari kiamat. Man fis samawati wa man fil ardi, semua, siapa saja yang ada di langit, siapa saja yang ada di bumi, bahkan benda mati. Wasyamsu, dan matahari sujud kepada Allah, wal qamaru, dan bulan, wan nujumu, dan bintang-bintang, wal jibalu, dan gunung-gunung sujud, wasyajaru, dan pohon-pohonan, wad dawab, dan binatang melata, semuanya sujud kepada Allah SWT. Wa katsirun minan nas, dan kebanyakan manusia. Berarti ada manusia yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun haqqa alaihil azab,
dan banyak yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab bagi mereka. Siapa yang tidak mau bertasbih kepada Allah, tidak mau mensucikan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga banyak. Wa katsirun haqqa alaihil azab. Banyak yang Allah tetapkan bagi mereka azab karena tidak mau sujud, tidak mau bertasbih, tidak mau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat sekehendaknya, sesuai yang Dia kehendaki. Itu baru kata sabbaha yusabbihu. Kata lain, pengertian dari Al-Quddus adalah keberkahan, banyak berkahnya. Sama. Ini juga ada di awal-awal surat dan ada di akhir surat dan ada di tengah surat. Paling tidak ada berapa, bahkan ada 9 ayat yang ada kata tabaraka, maha suci Allah. Kalau dilihat artinya maha suci Allah. Di ayat pertama surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi insya'a ja'ala laka khairam min tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Quran disebut Al-Furqan, nama lain dari Al-Quran, An-Nur, Al-Quran, Al-Huda, petunjuk. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, karena Al-Quran ini membedakan antara hak dan yang batil. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan ala abdihi, sama ujian kepada Nabi Muhammad SAW, ala abdihi, kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Pokoknya predikat paling tinggi manusia di hadapan Allah kalau dia mau menghamba kepadanya. Menghamba bagaimana? Merendahkan diri. Apa yang paling rendah dari hamba kepada Tuhannya? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca ketika sujud? Bertasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW supaya menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Berarti Nabi Muhammad SAW tidak hanya memberi peringatan kepada manusia. Buktinya ada jin, makhluk jin yang beriman, masuk Islam, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini awal surat Al-Furqan. Ada lagi di awal surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan kekuasaan, dan dialah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Di Al-Furqan sendiri berarti diulang 3 kali. Tadi di ayat pertama, ayat 10 dan ayat 61. Dan setiap pujian tabaraka, maha suci Allah, pasti diiringi dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur, menciptakan alam semesta raya. Di ayat 10 surat Al-Furqan, tabarakalladzi insya'a ja'ala laka khairam min dzalika jannatin tajri min tahtihal anharu wa yaj'al laka qusura. Maha suci Allah, kalau Allah berkehendak bisa menjadikanmu kebaikan yang banyak lebih dari itu. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan menjadikan bagimu istana-istana yang megah. Engkau gak akan miskin seperti itu, wahai Muhammad, kalau Allah berkehendak.
Ayat 61-nya, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit burujan, gugusan bintang-bintang, galaksi, rasi bintang, wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira, dan Allah menjadikan di langit itu sirajan, pelita. Apa itu? Matahari. Siraj seperti lampu yang punya api sendiri, yang punya sumber panas sendiri. Wa qamaran munira, dan bulan yang bercahaya. Sangat detail Al-Quran mensifati matahari sirajan seperti lampu yang punya nyala api sendiri, sedangkan bulan qamaran munira hanya memantulkan cahaya, tidak punya sumber cahaya sendiri. Ini surat Al-Furqan. Tadi surat Al-Mulk. Dan di ayat-ayat yang lain, penutup ayat, di ayat-ayat yang lain sebagai penutup ayat tentang penciptaan manusia, tentang penciptaan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy." Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, 6 hari. Yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasitsan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Menutupkan malam kepada siang, menumbuhkan tanaman, menundukkan matahari, bulan, bintang-bintang tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Alalahul khalqu wal amru. Kepunyaan Allah, kekuasaan Allah, segala penciptaan dan segala perintah ketetapan. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ini penciptaan alam semesta. Penciptaan manusia di dalam surat Al-Mu'minun. Penciptaan manusia itu urut di 2 surat di antaranya. Di surat sebelum Al-Mu'minun itu Al-Hajj, atau Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang urutan penciptaan manusia. Benar, surat Al-Hajj dan surat Al-Mu'minun di awal-awal suratnya. Kita ambil di surat Al-Mu'minun ayat 14. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Ending ayatnya, akhir ayatnya dengan tabarakallah, Maha suci Allah. Kemudian kami ciptakan dari nutfah, dari sel sperma itu, alaqah, segumpal darah. Fa khalaqnal alaqata mudghah, dari segumpal darah yang nempel menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhaman, kami jadikan segumpal daging itu ada tulangnya. Fa kasawnal idhama lahma, kemudian kami tutupi tulang itu dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain. Sudah ada tangan, kaki, kepala, tubuhnya, ada telinga, hidungnya, sudah terbentuk. Ini urutan proses penciptaan janin di dalam rahim seorang ibu. Akhir ayatnya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Sempurna pencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di surat Az-Zukhruf ayat 85, wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus saah wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, semua kekuasaan langit dan bumi miliknya, dan apa-apa yang di antara keduanya, dan di sisinya ilmu sa'ah,
Hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat kapan terjadi. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Juga di akhir surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Akhir surat Ar-Rahman, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhanmu yang maha mulia dan maha pemurah. Allah Subhanahu wa taala maha suci. Dan malaikat di antara tugasnya adalah senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di surat Al-Baqarah ayat 30, para malaikat itu berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau akan menjadikan penduduk bumi itu yang berbuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sedangkan kami malaikat senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku maha mengetahui atas apa-apa yang kalian tidak ketahui. Ini semua Allah Subhanahu wa taala maha suci. Maka Allah tidak disifati dengan sifat-sifat yang negatif, sifat yang jelek, sifat yang kurang. Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya yang beriman dan beramal soleh ke surganya itu karena kemurahannya, karena kasih sayangnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga ini gara-gara amalnya. Gak ada. Modal amal saja gak cukup. Gak cukup untuk membayar nikmat kita selama hidup di dunia. Bahkan mungkin gak cukup untuk membayar nikmat penglihatan kita saja selama di dunia. Hanya penglihatan saja. Dengan amal kita, sadari kecil kita beramal, beribadah, gak pernah maksiat, sampai meninggal gak pernah maksiat, isinya ibadah, membalas nikmat penglihatan saja mungkin tidak cukup. Maka tidak ada yang masuk surga karena amalnya, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengadab manusia di nerakanya karena keadilannya. Karena Allah Maha Adil, tidak dilipat gandakan. Kita kalau beramal 1 dilipat gandakan jadi 10, dilipat gandakan jadi 100, dilipat gandakan jadi 700, dilipat gandakan sampai berjuta-juta kali lipat sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau beramal jelek, dibalas dengan setimpal. Allah tidak mendolimi hambanya. Maka dalam surat Fussilat ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila sholihan falinafsi. Barang siapa yang beramal soleh untuk keselamatan dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Sedangkan orang yang berbuat buruk akibatnya kepada dirinya sendiri. Pertanggungjawabannya kelak dia sendiri yang akan mempertanggungjawabkan dan menerima akibatnya. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Dan Tuhanmu tidak mendolimi seorang pun, sedikit pun. Orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Adil. Itulah Allah Subhanahu wa taala Maha suci, maka tidak ada yang pernah meleset, tidak ada yang pernah salah dari firman-Nya. Dalam surat An-Nisa ayat 87 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu. Allah, tiada Tuhan selain Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Kelak kalian akan dikumpulkan di hari kiamat tanpa ada keraguan di dalamnya. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapa yang paling benar firman-Nya daripada Allah Subhanahu wa taala? Yang pasti benarnya. Yang pasti benarnya. Ayat 87 surat An-Nisa. Ayat 122-nya masih di surat An-Nisa.
Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqo wa man asdaqu minallahi qila. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di dalamnya, di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Janji Allah yang pasti. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dan tidak mungkin berbuat yang sia-sia, yang enggak ada tujuannya, enggak ada hikmahnya, enggak ada hikmah, nggak ada kebenaran di dalamnya. Maka kita diciptakan itu pasti ada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 dan 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu abasan? Abasan itu nggak ada tujuannya, sia-sia. Terserah kamu mau ngapain, mau maksiat, mau merajalela, mau mengikuti hawa nafsu, terserah. Abasan enggak. Wa annakum ilaina la turja'un, dan maka kalian mengira kalian tidak dikembalikan kepada Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Fata'alallahul malikul haq, maka maha tinggi Allah, Sang Maha Raja yang maha benar. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, tiada Tuhan selain Dia, dialah Tuhan pemilik ars yang mulia. Dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayah sabul insanu ayyutraka suda, dari ayat 36 sampai akhir ayatnya. Al-Qiyamah itu ayatnya 40 jumlah ayatnya, dari ayat 36. Ayah sabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia itu mengira dirinya dibiarkan sia-sia, nggak diberi petunjuk, diciptakan oleh Allah, oh sudah kamu mau berbuat apa terserah, nggak ada petunjuk, nggak ada bimbingan. Enggak, Allah ciptakan para nabi dan rasul, Allah turunkan kitab-kitabnya untuk membimbing umat manusia. Dan Allah ciptakan hati, perasaan, mata, telinga, akal, pikiran untuk mempelajari semuanya. Alam yakun nutfatan mim maniyyin yumna, bukankah dulu kalian itu nutfah, sperma yang terpancarkan. Tsumma kana alaqatan fa khalaqa fasawa, kemudian kamu dia segumpal darah, kemudian kami ciptakan, kami bentuk dengan sebaik-baiknya. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa, kami jadikan dari makhluk itu laki-laki dan perempuan. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, bukankah Allah yang menciptakan kalian dari sperma, alaqah, mudghah, tulang, jadi manusia yang sempurna itu sanggup untuk menghidupkan kembali yang sudah mati, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmahnya? Tadi berarti kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, kita diperintahkan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada aib, tidak ada celah, tidak ada sifat yang kurang, sifat yang negatif dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan tidak merasa paling suci, karena yang maha suci hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 31 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi, supaya Allah membalas orang-orang yang berbuat buruk sesuai dengan perbuatannya, dan Allah membalas orang-orang yang berbuat baik bil husna, dengan pahala terbaik surga.
Siapa yang masuk surga? Alladzina jtanibu kabairal ismi wal fawahisha illal lamam, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan buruk keji dan mungkar, dan kecuali al-lamam, dosa-dosa yang kecil. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhan maha luas ampunannya. Kamu nggak suci, tapi Allah maha pengampun, mau mensucikanmu, menghapus dosa-dosamu. Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan dialah Allah yang maha tahu ketika menciptakan kalian dari tanah, kemudian ketika kalian menjadi janin di perut ibu kalian sendiri. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan, merasa diri kalian paling suci. Kalian berasal dari sperma, keluarnya sama dari keluarnya kotoran. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri, merasa paling suci, paling benar, paling mulia, paling bersih dari segala celah aib. Enggak, kita semua berdosa, salah, lupa. Wa a'lamu bimanittaqa, dialah Allah maha mengetahui siapa yang paling bertakwa. Maka jangan pernah merasa yang paling suci, paling benar sendiri, paling merasa berharga. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohonkan ampun dari segala dosa dan maksiat. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa katul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.